Masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya kala itu. Jadi, masa praksara terbagi menjadi ke dalam 5 zaman, yaitu 4 zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu muda Neolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Zaman batu tua disebut juga dengan istilah Paleolitikum. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum, misalnya kapak perimbas dan juga kapak genggam. Kapak perimbas merupakan salah satu koleksi alat batu manusia purba yang ditemukan di kawasan Pati Ayam. Kapak perimbas ini digunakan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Kapak genggam adalah sebuah batu yang mirip dengan kapak, tetapi tidak bertangkai dan cara mempergunakannya dengan cara menggenggam. Zaman batu muda atau Neolitikum adalah fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Fase ini dimulai sekitar milenium ke-10 sebelum Masehi. Beberapa peralatan batu di zaman Neolitikum, misalnya tembikar dan kapak lonjong. Tembikar merupakan peninggalan budaya tradisional yang tergolong sangat tua. Keberadaan kerajinan tradisional ini diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Tepatnya setelah manusia sudah dapat hidup secara menetap, non-nomaden, dan mulai bercocok tanam. Kapak lonjong adalah salah satu hasil kebudayaan masyarakat praksara dari zaman Neolitikum. Nama kapak lonjong diambil dari bentuk menampang alat batu ini yang berbentuk lonjong. Zaman batu tengah Mesolitikum. Di masa ini, manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya kejokian Motdinger, sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang, dan juga abris sosroch, cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Kejokian Motdinger berasal dari bahasa Denmark. Kejokian berarti dapur dan Motding yang artinya sampah. Kejokian Motdinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang yang menggunung, dan tingginya bisa mencapai 7 meter. Peninggalan ini ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langsa di Aceh hingga Medan. Abris sosroch zaman Mesolitikum juga dikenal karena kebudayaan abris sosroch atau hasil kebudayaan yang ditemukan di goa-goa. Penemuan ini mengindikasikan bahwa manusia purba yang mendukung kebudayaan ini tinggal di goa-goa. Abris sosroch pertama kali dilakukan penelitian oleh Feuerstein Kallenfels di Goa Lawa dekat Sampung, Ponorogo pada 1928 hingga 1931. Zaman batu besar Megalitikum. Disebut dengan zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batu-batuan besar. Contohnya seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagos, waruga, punden berundak, dan patung-patung. Ciri-ciri zaman Megalitikum, masyarakatnya menggunakan dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman perunggu, masyarakat mengenal kepercayaan animisme. Masyarakat mengenal teknik bercocok tanam dan beternak. Dolmen merupakan meja batu besar berbentuk pipi dengan permukaan yang rata. Meja ini memiliki 4 batu panjang sebagai penyangganya. Batu ini digunakan untuk meletakkan roh, menaruh sesaji, menutup sarkofagus, hingga tempat duduk ketua suku agar mendapatkan kekuatan magis dari leluhur. Berbeda dengan dolmen yang berbentuk horizontal, menhir merupakan sebuah tugu atau tiang berbentuk tegak yang terbuat dari batu. Batuan menhir ini biasa dibangun sebagai tanda peringatan kepada orang yang telah meninggal atau arwah nenek moyang. Zaman logam adalah zaman berkembangnya peralatan berbahan dasar logam. Contoh zaman logam yaitu kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong adalah kapak dari era prasejarah yang terbuat dari logam jenis perunggu dengan rongga di tengahnya. Kapak ini merupakan alat yang digunakan oleh manusia zaman logam untuk kehidupan sehari-hari. Candrasa adalah peninggalan zaman logam yang memiliki bentuk hampir mirip dengan kapak corong. Namun bedanya, candrasa memiliki sisi yang lebih panjang sebagian sebelahnya.